Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bailuluil Andriani dengan NIM A1A02510062, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kretein artinya kekuasaan atau pemerintahan, yang dimana merujuk pada sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Bagi Indonesia, konsep demokrasi bukan hanya sekedar tentang sistem politik yang diambil dari Barat, melainkan sudah berakar pada nilai-nilai luhur bangsa yang dimana sudah tertuang pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui pasang surut dan mengalami dinamika yang signifikan, di mana Indonesia telah berganti-ganti sistem demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin, kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan yang masih digunakan sampai saat ini yaitu demokrasi pasca reformasi atau demokrasi modern. Selanjutnya, saya akan memaparkan pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Aristoteles, demokrasi adalah negara yang memiliki kebebasan, di mana melalui kebebasan inilah warga negara saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, menurut Harisose. Menurut Harisose, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian yang keempat, menurut Said Nihok, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian yang terakhir, menurut Kunjoro, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa ini demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia setelah Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Perkembangan demokrasi parlementer ditandai dengan keluarnya Maklumat Nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta. Pada maklumat tersebut dijelaskan bahwa pentingnya partai politik dalam negara sebagai bagian dari demokrasi dan adanya rencana pemilu pada Januari 1946. Tujuan dari demokrasi ini adalah untuk memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Puncak dari sistem ini adalah pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Namun masa demokrasi parlementer ini tidak berjalan mulus. Ketegangan antar partai dan seringnya pergantian kabinet menyebabkan instabilitas politik. Akibatnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menandai berakhirnya sistem parlementer dan dimulainya babak baru dalam sejarah politik Indonesia.
Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 melalui dekret presiden pada tahun 1959 Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mulai memasuki masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan tertinggi dan berupaya untuk mengarahkan seluruh elemen bangsa menjadi satu tujuan, yaitu stabilitas dan pembangunan nasional. Sayangnya, sistem ini menimbulkan dominasi kekuasaan tunggal dan mengekang kebebasan politik, di mana kehidupan politik sangat ketergantungan pada figur presiden, sementara peran lembaga legislatif dan yudikatif semakin lemah. Konflik politik yang tajam termasuk peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan membuka jalan baru bagi munculnya pemerintahan baru. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Di mana setelah jatuhnya Soekarno, kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Pemerintahannya menegaskan penerapan demokrasi Pancasila sebagai dasar kehidupan politik. Tujuan awalnya adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung bersifat otoriter. Ketika sistem ekonomi memuncak pada tahun 1990-an, tekanan rakyat akhirnya memuncak dan mendorong terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada era reformasi dan demokrasi modern pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Reformasi membawa perubahan besar seperti pembatasan masa jabatan presiden, kemudian pemilihan umum langsung, serta desentralisasi kekuasaan ke daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, di mana warga negara memiliki hak untuk ikut serta secara langsung dalam menentukan kebijakan publik. Kemudian ada demokrasi tidak langsung, di mana dalam sistem ini rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Kemudian yang kedua berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi konstitusional, di mana jenis demokrasi ini menekankan kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Kemudian ada demokrasi rakyat atau proletar, di mana demokrasi ini berlandaskan pada ideologi Marxisme dan komunisme yang menolak adanya kelas sosial dalam masyarakat. Kemudian ada demokrasi Pancasila, di mana dalam sistem ini mengedepankan musyawarah dalam mufakat, nilai gotong royong, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga berdasarkan tujuan, yaitu ada demokrasi formal, di mana demokrasi formal ini menitik beratkan pada persamaan hak politik setiap warga negara, namun belum berfokus pada pemerataan ekonomi. Kemudian ada demokrasi material, di mana demokrasi material ini lebih menekankan pada kesetaraan ekonomi dengan mengurangi adanya kelas sosial, walaupun sistem kebebasan politik tidak terlalu menonjol. Kemudian yang terakhir ada demokrasi gabungan, di mana demokrasi gabungan ini mencoba mengkombinasikan kelebihan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan dalam presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.